Halo selamat pagi pemirsa, Ainis Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Aulia Wardani. Dan saya Cikal Mutazam, dan pemirsa inilah Ainis Pagi selengkapnya. Kita awal informasi pagi ini, pemirsa. Pilot Susi Air Kapten Philip akhirnya dibebaskan. Ya, pembebasan dilakukan dengan negosiasi panjang dengan melibatkan banyak pihak. Kapten Philip Mark Mertens tiba pukul 22.40 waktu Indonesia Barat dengan pesawat milik TNI Angkatan Udara di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kapten Philip turun dari pesawat disambut dengan karpet merah langsung menuju ruangan VVIP. Kedatangan Kapten Philip disambut Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo serta sejumlah pejabat tinggi TNI Polri. Kapten Philip telah diserahkan kepada Kedutaan Besar Selandia Baru. Menko Polhukam menjelaskan pembebasan Kapten Philip karena kerja keras sejumlah pihak dengan negosiasi panjang. Pihak KKB Papua tidak meminta imbalan untuk membebaskan Kapten Philip. Tentunya proses pembebasan ini adalah hasil kerja keras kita bersama, dan kita patut bersyukur bahwa pilot Kapten Philip saat ini sudah kita serahkan kepada Duta Besar Selandia Baru, dan seluruh tanggung jawab sudah berada di Bapak Dubes Selandia Baru. Tidak ada yang mereka minta, kita hanya pendekatan secara persuasif. Philip Mark Mertens dibebaskan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya setelah 19 bulan menjadi sandera. Philip diterbangkan dari Timika dengan pesawat milik TNI Angkatan Udara Sabtu sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Kapten Philip menyampaikan dirinya dalam kondisi sehat dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membebaskannya. Today, akhirnya saya sudah keluar lagi. Saya senang sekali saya sudah bisa sebentar pulang dan keluarga saya lagi. Terima kasih semua orang yang bantu dengan hari ini. Dan saya bisa keluar dengan kondisi yang aman dan sehat. Terima kasih banyak semua. Sebelumnya, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Gabungan TNI Polri berhasil membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens dari kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menggerebek sebuah tempat judi di kawasan perumahan elit di Jalan Anjas Moro Raya, Kota Semarang. Penggerebekan yang dilakukan Sabtu dini hari berlangsung senyap tanpa melibatkan banyak personil. Operasi penggerebekan dilakukan usai pengintaian petugas dalam beberapa hari terakhir. Arena judi juga tidak terlihat masyarakat karena berada di dalam tempat hiburan. Bahkan untuk masuk ke dalam arena judi kasino yang beroperasi dari malam hingga pagi hari, pengelola menyiapkan beberapa jalur pintu tersendiri. Kemudian dari lokasi kami menemukan beberapa alat permainan, kemudian ada uang senilai miliaran, kemudian ada admin, ada operator, kasinonya tersebut. Untuk proses penyitaan barang bukti saat ini sedang dilakukan oleh anggota dari Polrestabes Semarang. Polisi mengamankan belasan orang yang diduga pelaku perjudian, peralatan judi, serta uang tunai 1,2 miliar rupiah. Polisi masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap para pelaku. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penembakan ke mobil pengendara yang terjadi di Pantura menghebohkan warga. Pelaku, Koboi Pantura, diduga merupakan komisaris sebuah perusahaan.
Inilah detik-detik polisi berhasil mengamankan pelaku Koboi Pantura setelah kabur pasca penembakan mobil pengendara lain di KM 32 Demak Kudus atau lokasi penyempitan perbaikan Jalan Pantura, Trengguli, Demak pada Kamis siang. Satreskrim Polres Demak, Jawa Tengah hingga Jumat siang masih melakukan penyelidikan secara intensif terhadap Sunarwan, 60 tahun, warga Limbangan, Kendal, Jawa Tengah, yang diduga merupakan komisaris sebuah perusahaan di Kendal. Pelaku diamankan karena nekat mengumbar senjata apinya. Polisi mendapati laporan pelaku menembak 2 kali ke ban depan dan belakang mobil korban. Pelaku segera ditangkap. Mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan kepada mobil korban, yaitu mobil Mitsubishi Pajero, ke arah ban depan ditembakkan 2 kali dan di ban belakang ditembakkan 2 kali. Dapat diamankan di wilayah setelah perbatasan Demak, yaitu di perempatan Hotel Gripta. Korban yang mengetahui mobilnya ditembak sempat merekam tindakan pelaku tersebut. Enggak ngeh awalnya kalau nembak sebelah kiri, jadi dia nembak sekali, terus baru ngeh ternyata mobil saya yang di ini yang di. Ibu sempat enggak khawatir atau cemas waktu itu? Waktu kan langsung suami video kan buat barang bukti ya, terus saya video, habis saya video, nah itu dia mulai ngarah ke atas tuh pistolnya, terus saya buru-buru matiin video. Terus kita khawatir ya Bu ya? Iya, karena dia udah ke arah kaca. Dari hasil penyelidikan, pelaku secara resmi memiliki pistol tersebut. Setelah mengamankan, polisi menyita mobil dan pistol milik pelaku. Pistol jenis Glock 17 milik pelaku lengkap dengan 2 magazin beserta puluhan butir peluru tajam. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan 3 selongsong dan 2 proyektil. Rencananya, polisi akan mengecek kondisi psikologis pelaku karena saat ditangkap, pelaku justru tersenyum. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membantah ada motif asmara di balik pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolda Sumatera Barat mengatakan motif pembunuhan murni karena tersangka berniat ingin memperkosa korban. Warga bersama polisi menggerebek sebuah rumah kosong di daerah Padang Kabau, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polisi mendapatkan informasi dari warga yang merasa curiga karena rumah yang sering ditinggal penghuninya itu kerap terkunci dari dalam. Usai mendobrak rumah, polisi mendapati IS, tersangka pembunuh gadis penjual gorengan, di atas loteng. IS bersembunyi selama 11 hari ini, akhirnya harus ditarik secara paksa oleh polisi. Polisi kemudian mengamankan tersangka ke Mapolres Padang Pariaman. Masyarakat yang geram dengan perbuatan tersangka berbondong-bondong datang ke Mapolres Padang Pariaman untuk melihat tersangka inisial IS dari dekat. Kendati demikian, keinginan warga melihat tersangka dari dekat tidak dipenuhi polisi. Sementara itu, polisi membantah ada motif asmara di balik pembunuhan ini. Kapolda Sumatera Barat mengatakan motif pembunuhan murni karena tersangka berniat ingin memperkosa korban. Berarti kan saat penyekapan sampai ke 300 meter dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tetapi tidak sadarkan diri kan ada 2 kemungkinan. Apakah itu hanya pingsan atau sudah meninggal dunia? Dari hasil forensik, dari hasil otopsi tidak ditemukan paru-parunya atau juga di saluran pernafasannya itu kotoran ataupun darah lain yang diduga di saat dia kemungkinan masih bernafas kemudian ditutup orang juga di jalan pernafasannya dan di paru-paru ini dilihat dalam keadaan bersih sehingga diduga bahwa dalam keadaan tidak sadarkan diri atau sudah meninggal itulah korban diperkosa. Sebelumnya diketahui IS pernah beberapa kali masuk penjara karena sejumlah kasus berbeda.
IS diduga membunuh dan memperkosa NKS yang merupakan pedagang gorengan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pihak kepolisian masih membuka kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus pemerkosaan dan juga pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Informasi selengkapnya kita simak cuplikan dialog bersama Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir dalam program iNews Sore. Hasil keterangan dari tersangka sementara ini baru menyampaikan bahwasannya mengikuti korban untuk memperkosa hingga dilakukan kekerasan dan tidak sadarkan diri, baru dilakukan aksinya dengan memperkosa korban. Ya, lalu apakah korban juga sudah mengatakan sebenarnya sudah berapa lama? Maksud kami pelaku, apakah pelaku mengatakan sudah berapa lama pelaku ini mengikuti korban? Tersangka menyampaikan baru kali itu pada saat bertemu di tempat penjual gorengan menjajakan di warungnya itu, Mas. Baru saat itu saja. Namun juga kita tahu bahwa tersangka ini sudah keluar masuk penjara dengan berbagai macam kasusnya. Sebenarnya tersangka ini selihai apa, Pak, sehingga bisa melakukan kembali aksi kejahatannya? Kalau melihat dari rekam jejak kriminalnya, memang pernah melakukan pidana pencabulan di tahun 2013 dan narkotika di 2017. Hal ini yang membuat tersangka ini pengen melakukan pemerkosaan. Peran dari tersangka ini dalam pemeriksaan intensifnya, kemudian kami akan lakukan olah TKP, nantinya kita ada penyesuaian apakah identik dengan yang dilakukan, yang disampaikan oleh tersangka ataupun memang ada peran dari orang lain. Diiming-imingi akan dijadikan model oleh konten kreator, 2 orang remaja perempuan yang masih di bawah umur dicabuli di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebelum melakukan aksinya, pelaku sempat menganiaya dan mengancam korban. FR, seorang YouTuber, hanya bisa tertunduk malu saat ditangkap usai melakukan aksi bejatnya mencabuli 2 remaja di bawah umur di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku mengiming-imingi korban dengan menjadi seorang model konten kreator dan akan memberikannya uang serta ponsel. Usai tergiur, kedua korban datang ke sebuah apartemen di Bekasi Utara, justru dicabuli pelaku. Korban tidak bisa melawan karena dianiaya dan diancam pelaku dengan pisau. Usai melakukan aksinya, pelaku yang berumur 23 tahun ini meninggalkan korban di apartemen. Kedua korban pun melaporkan kasus pencabulan ini ke unit PPA Polres Metro Bekasi Kota. Karena modus dari tersangka ini mengiming-imingi korban, anak-anak yang di bawah umur, sebagai konten kreator. Jadi tersangka ini memberikan ajakan kepada korban-korbannya untuk menjadi konten kreator, dan selanjutnya korban ini diiming-imingi akan diberikan handphone dan diberikan uang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi, belum genap sebulan dilantik 3 anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkotika. Mereka kedapatan berpesta narkotika jenis sabu di salah satu hotel di Kota Padang, Sumatera Barat. Mendapat informasi adanya pesta narkoba, tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang menggerebek sebuah kamar hotel berbintang di Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam penggerebekan ini, petugas menangkap tersangka, seorang anggota DPRD Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti berupa 1 paket narkotika jenis sabu yang disembunyikan di bawah tempat tidur dan sebuah alat hisap sabu yang disimpan di balik sofa. Dalam pemeriksaan terungkap, tersangka menggelar pesta narkoba bersama 4 orang lainnya.
Petugas pun kembali menangkap 2 orang rekan tersangka. Ketiganya merupakan anggota DPRD Kepulauan Mentawai periode 2024-2029 yang belum genap sebulan dilantik. Penangkapan 3 orang anggota DPRD ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan seorang kontraktor yang kedapatan membawa narkotika jenis sabu. Tim ada curiga dengan seorang laki-laki dengan gerak-geriknya, terus dibuntuti dari hotel berbintang tersebut sampai di TKP di Jalan Paragadang. Tim berhasil mengamankan pelaku atau tersangka tersebut. Ditemukan 1 paket narkotika jenis sabu di badan tersangka. Tim juga berhasil menyita barang bukti 1 paket narkotika jenis sabu dan alat isap. Atas perbuatannya, seluruh tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta Pusat pada Sabtu pagi. RK mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad oleh Nahdlatul Ulama Jakarta. Ratusan jemaah Nahdlatul Ulama mengikuti peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal Jakarta. Acara ini turut mengundang tokoh publik diantaranya ulama Gus Muwafiq dan bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil. Bagi RK, pertemuan ini untuk silaturahmi dengan jemaah NU. Di hadapan jemaah NU, RK juga mengenang dirinya sebagai sosok cucu Panglima Hizbullah NU yaitu Kiai Haji Muhyiddin. Selain itu, RK mengaku mendapat nasihat soal konsep bernegara dan kepemimpinan yang penuh penderitaan serta cobaan yang harus dilalui masyarakat. Silaturahmi aja, kan saya keluarga besar juga Nahdlatul Ulama, kakek juga ulama NU, dinasehati Gus Muwafiq tentang nilai-nilai Rasulullah kan, sebagai bekal dalam takdir kita masing-masing, apalagi tentang konsep bernegara, konsep kepemimpinan yang penuh penderitaan dan cobaan yang harus dilalui, dan tentunya jadi bekal moral saja ya. RK juga menambahkan kehadirannya dalam acara ini tidak ada maksud lain selain hanya sebagai tamu yang diundang untuk merayakan Maulid bersama jemaah Nahdlatul Ulama. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno bertemu dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Namun Pramono Rano belum menjelaskan hasil pertemuan ini. Dalam pertemuan ini ketiganya kompak mengenakan batik. Mereka bertemu di ruangan yang dipenuhi lukisan hasil karya SBY di Cikeas. Pramono Rano menegaskan selama masa pilkada ini mereka akan berusaha menemui seluruh tokoh yang pernah memimpin Indonesia dan memimpin kota Jakarta. Pramono juga menyebut pertemuan ini merupakan silaturahmi kepada SBY yang tentunya juga memiliki mimpi yang baik untuk kota Jakarta. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta akan menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur hari ini. Rencananya penetapan pasangan calon dilakukan di kantor KPU DKI Jakarta Pusat usai rapat internal KPU. Begitupun dengan kegiatan pengundian nomor urut pasangan calon yang akan digelar Senin lusa. Pasangan calon tidak wajib hadir pada saat penetapan, namun wajib hadir di pengundian nomor urut. Sebelumnya sebanyak 3 pasangan telah resmi mendaftar ke KPU DKI Jakarta. Adapun 2 pasang cagup dan cawagup maju dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 dengan diusung partai politik, yakni Pramono Anung, Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura, dan Ridwan Kamil Suswono yang diusung oleh belasan partai. Sementara 1 pasang bakal cagup dan cawagup Dharma Pongrekun dan Kunwardana mendaftar secara independen.
Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta akan menetapkan pasangan calon gubernur wakil gubernur pada hari ini. Lantas bagaimana persiapannya? Berikut kita simak laporan lengkap dari rekan Giselia Nurrahma dan juru kamera Abdul Rashid. Pemirsa, hari ini Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta akan mengumumkan penetapan pasangan calon kepala daerah yang akan berkontestasi di Pilgub DKI Jakarta 2024. Sebelum penetapan paslon, KPUD Jakarta akan menggelar rapat pleno tertutup terlebih dahulu pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian agenda dilanjutkan pada pukul 11 siang, yang mana KPUD Jakarta secara resmi akan menggelar serah terima pengamanan dari Kepolisian Polda Metro Jaya, yang mana artinya selama masa kampanye para kandidat akan mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian. Dalam penetapan hari ini, pemirsa, kandidat bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tidak diwajibkan datang atau hadir ke kantor KPUD DKI Jakarta. Namun nantinya para kandidat baru akan hadir secara langsung pada saat pengundian nomor urut paslon yang akan diselenggarakan besok hari Senin 23 September 2024. Adapun Dodi Wijaya selaku Kepala Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPUD Jakarta mengkonfirmasi bahwa seluruh berkas administrasi yang dibutuhkan, termasuk diantaranya naskah visi dan misi dari masing-masing pasangan calon, ini telah diperiksa dan juga dinyatakan lengkap, sehingga Dodi memastikan tidak ada kendala dalam persiapan administrasi menjelang penetapan paslon hari ini. Sementara itu untuk pengundian dan penetapan nomor urut dari pasangan calon akan dijadwalkan pada besok Senin 23 September 2024 di kantor KPUD Jakarta pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. SBY dan Jokowi sepakat mendukung pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyambut hangat kedatangan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan Indonesia pada Sabtu 21 September 2024. Pertemuan kedua tokoh ini dilakukan secara tertutup yang berlangsung di ruang Jepara Istana Kepresidenan Jakarta. Kepada media, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kedatangannya untuk menyampaikan misi khusus Aliansi Sedunia Membasmi Malaria. Pagi ini saya menghadap Bapak Presiden sehubungan dengan peran dan amanah yang saya jalankan sebagai penasehat khusus Aliansi Sedunia untuk Membasmi Malaria. Saya sampaikan bahwa Indonesia juga punya kepentingan untuk menurunkan angka penyakit malaria di negeri kita, dan saya juga punya komitmen untuk Asia Pasifik. Saya pamit tadi untuk berangkat ke New York selama sekitar 1 minggu untuk membahas ini, dan tentu saya juga akan melapor kepada Pak Prabowo, Presiden terpilih, karena tahun depan akan ada summit di Indonesia yang tentu yang memimpin Pak Prabowo nanti sebagai Presiden tahun depan dan seterusnya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan selain membahas penanganan malaria, SBY dan Jokowi sepakat mendukung penuh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tadi selain yang disampaikan oleh beliau Bapak SBY, kita juga sepakat Pak SBY dan saya untuk memberikan dukungan penuh pada pemerintah baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Saya rasa itu. Usai pertemuan ini, SBY direncanakan akan berangkat ke New York selama 1 minggu membahas masalah malaria sedunia. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Dede Rudi, iNews melaporkan.
DPR RI mengesahkan perubahan Undang-Undang Kementerian Negara yang akan membuat Presiden terpilih Prabowo Subianto lebih leluasa menyusun kabinetnya. Jumlah kementerian yang ditetapkan akan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. DPR mengesahkan perubahan Undang-Undang Kementerian Negara. Salah satu poin yang disahkan adalah pasal 15, yakni jumlah kementerian yang ditetapkan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. Artinya, tidak akan dibatasi hanya 34 institusi saja, bisa lebih. Dengan hasil ini, Presiden terpilih akan lebih leluasa menggunakan hak prerogatifnya menyusun kriteria kabinet. Itu adalah hak prerogatif daripada Presiden terpilih. Nah, beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah, dan menuntaskan kriteria yang akan mengisi kabinet yang akan datang. Meski begitu, sejumlah pihak meyakini Prabowo Subianto tetap akan prioritaskan zakon kabinet atau kabinet dari kalangan ahli dan profesional. Pertama kali akan memprioritaskan bagaimana interdeliver ke rakyat gitu. Jadi untuk bisa menyajikan sebuah janji-janji politik, visi misi yang pernah dijanjikan itu, Pak Prabowo memprioritaskan apa yang dinamakan zakon kabinet tadi gitu. Tapi tetap saja, kabinet harus mendapat dukungan politik dari parpol pengusung. Mau tidak mau, seprofesional apapun kabinet yang dibentuk, kalau tidak mendapatkan dukungan politik, itu akan sulit. Sebelumnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis 19 September 2024. Pertemuan antara SBY dan Prabowo berlangsung tertutup selama 1 jam lebih. Nampaknya, kehadiran SBY di kediaman Prabowo juga kemungkinan berdiskusi mengenai kabinet ideal yang menyesuaikan dengan perubahan undang-undang. Lantas, apakah Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menyusun final kabinetnya? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, program makan gizi gratis memiliki potensi besar dalam upaya mengatasi stunting. Untuk mencegah kekurangan gizi yang sering menjadi penyebab stunting, uji coba program makan bergizi gratis digelar di sejumlah sekolah. Uji coba program makan bergizi gratis kembali diadakan Pemprov Jakarta di SDN Wijaya Kusuma 05 dan 07 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ratusan kotak berisi nasi, lauk pauk, sayur dan buah dibagikan kepada murid sekolah dasar. Satu boks makanan yang dibagikan senilai Rp25.000 namun tidak ada susu di dalamnya. Alasannya saat ini fokus dengan menu yang mudah dan disukai anak-anak. Makan gratis bergizi bagi anak-anak didik kita di SD 0507 sebanyak 700 box. 750 box dan menunya nasi, ikan presto bandeng, sayur, telur dadar, jeruk. Dari hasil pantauan kita, semua menu ada anak-anak didik kita menyukainya. Uji coba program makan bergizi gratis juga diadakan di SMPN 161 Jakarta Selatan, kolaborasi pemerintah daerah dengan pihak swasta. Dirut Krupi Ansari Kadir menuturkan program makan bergizi gratis bertujuan untuk menurunkan angka stunting di Indonesia dan menciptakan generasi muda yang unggul dan kompeten. Di SMP 161 ini kita mulai demo dan memang hari ini didukung full oleh Krupi, sistem pengawasan makanan bergizi gratis, di mana kita hanya melakukan scanning saja melalui handphone, kemudian secara sederhana, secara simpel itu akan termonitor langsung anak ini sudah menerima makanan atau belum, baik itu dari orang tua di rumah ataupun guru di sekolah, kepala dinas, kepala sekolah, semuanya bisa langsung monitor. Jadi Krupi ini QR untuk pelajar Indonesia hari ini demo untuk mendukung program makan siang gratis bergizi dari Presiden terpilih Pak Prabowo dan Pak Gibran Rakabuming Raka.
Dalam sebuah kajian komprehensif oleh para peneliti kedokteran di komunitas di FKI, stunting dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut mantan Menteri Kesehatan Nila F. Muluk, buruknya sistem sanitasi di lingkungan tumbuh kembang anak bisa meningkatkan stunting secara signifikan. Tapi menurut saya sanitasi yuk kita ya namanya udah dikeluarin dari tubuh kita, tentu banyak kuman, bakteri dan sebagainya. Kalau ini sembarangan, ya anak-anak kita main-main, misalnya maaf ya tadi BAB-nya mending kalau di sungai deh atau di tanah. Anak-anak kita main, ya kenalah dia telur cacing lah segala macam. Pencegahan stunting membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, susu ikan akan menjadi menu tambahan dalam program Makan Bergizi Gratis. Kami akan ajak Anda melihat produksi susu ikan yang menggunakan bahan baku ikan petek di Indramayu, Jawa Barat. Susu ikan akan menjadi menu tambahan untuk melengkapi kebutuhan gizi anak dan ibu hamil, terutama dalam program Makan Bergizi Gratis yang dimulai pada Januari 2025. Susu ikan terbuat dari ekstraksi daging ikan, kemudian dibentuk menjadi bubuk siap seduh. Pabrik susu ikan pertama berada di Indramayu, Jawa Barat. Bahan baku yang digunakan adalah ikan petek. Dalam sebulan, pabrik ini mampu memproduksi hingga 30 ton ikan. Nah, pemirsa, ini dia salah satu step yang sangat penting di sini adalah proses hidrolisat, di mana ini mengubah daging yang sudah digiling tadi menjadi liquid berprotein. Bisa dilihat, alatnya memang seperti ini. Tadi dari daging yang sudah digiling begitu ya, kemudian masuk proses hidrolisat. Di sini masuk proses ultrafiltrasi untuk memisahkan antara tulang-tulang dan juga liquid yang nantinya akan diubah dalam bentuk powder. Susu ikan ini tersedia dalam dua rasa, yaitu coklat dan stroberi. Lantas bagaimana rasa, aroma, dan kandungan gizinya? Pemirsa, pasti Anda penasaran kan seperti apa sih rasa dari susu ikan? Langsung kita coba. Di sini sudah ada dua rasa dari susu ikan, ada rasa stroberi dan juga rasa coklat. Saya akan mulai mencoba untuk rasa stroberi terlebih dahulu. Pemirsa, ini rasanya manis, enak, sensasinya layaknya kita minum susu sapi pada umumnya. Dan memang tidak terasa baik pun bau amis ataupun rasa amis dari susu ikan ini. Adapun untuk susu ikan rasa stroberi, pemirsa, ini mengandung sebanyak 5 gram protein, 20 gram karbohidrat, kemudian juga 3 gram lemak, dan 4,7 gram gula. Sementara untuk susu ikan rasa coklat, ini mengandung sebanyak 6 gram protein, kemudian 17 gram karbohidrat, 3 gram lemak, dan juga mengandung sebanyak 8,4 gram gula. Cukup banyak ya kadar gulanya. Adapun penamaan susu ikan ini adalah branding dan merupakan inovasi produk turunan agar mudah dikenal masyarakat. Pemirsa, meskipun masih dalam tahap wacana, penggunaan susu ikan ini bertujuan untuk melengkapi nutrisi protein anak-anak di Indonesia agar tetap sehat dan juga kuat. Dari Indramayu dan juga Bekasi, Jawa Barat, Yasmin Natania, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Gempa magnitudo 4,8 mengguncang Kabupaten Gianyar, Bali pada Sabtu pagi. Gempa yang berpusat di darat dengan kedalaman cukup dangkal ini membuat panik warga. Akibat gempa, sejumlah bangunan dilaporkan rusak.
Gempa dengan magnitudo 4,8 mengguncang Kabupaten Gianyar, Bali pagi tadi. Gempa ini berpusat di darat, yakni di wilayah Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar dengan kedalaman dangkal 20 km. Sejumlah warga panik dan sempat berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Pasca gempa, sejumlah bangunan dilaporkan rusak. Kerusakan cukup parah terjadi pada bangunan tembok penyengker di areal Puri Agung Belah Batu. Bangunan tembok yang berusia ratusan tahun ini ambruk di bagian sisi selatan Puri sepanjang 3 meter. Beruntung saat kejadian di sekitar lokasi tidak ada kendaraan parkir. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gianyar masih mendata kerusakan dan dampak dari gempa ini. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, warga merekam detik-detik angin puting beliung berputar di atas permukiman di Medan Deli, Sumatera Utara. Akibat peristiwa ini, puluhan bangunan rusak. Dari sini nampak. Kok cantik kali. Dalam rekaman video amatir warga, nampak pusaran angin puting beliung berputar di atas permukiman di kawasan Jalan Pancing Pasar 3, Suasa Selatan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Akibat peristiwa ini, sekitar 30 rumah warga mengalami kerusakan, mulai dari 20% hingga 50%. Ini udah kejadian berapa kali, Bu? Kedua kali. Tahun semalam habis saya melahirkan. Baru pulang dari rumah sakit, kena yang belakang, ya kan. Tapi dari belakang dia puting beliungnya malam. Itu hujan deras, Bang. Kalau ini enggak, hitungan detik aja enggak hujan langsung dibawa angin, hujan besar dah. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, warga terdampak angin puting beliung berharap mendapat perhatian dari pemerintah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. 3 balita korban kebakaran di Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur dimakamkan di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Suasana haru mengiringi prosesi pemakaman ketiga korban yang dimakamkan dalam satu liang lahat. Tiga jenazah balita korban kebakaran di Cipinang, Jakarta Timur dimakamkan di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara siang tadi. Kedua orang tua korban tidak kuasa menahan kesedihan menyaksikan ketiga buah hatinya dimasukkan dalam satu liang lahat. Kedua kakak korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar juga turut hadir, menghantarkan ketiga adiknya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Bahkan nenek korban jatuh pingsan karena tidak kuasa menahan kesedihan. Sebelum dimakamkan, ketiga jenazah korban terlebih dulu disemayamkan di rumah duka yang berlokasi di RT 1 RW 13 Cipinang, Jakarta Timur. Jenazah sebelumnya juga telah divisum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Belum bisa dimintai keterangan apapun karena masih shock dengan kejadian itu. Ya mohon doanya untuk semuanya. Semoga orang tua dari adik-adik ini itu menjadi tabungan mereka buat nanti ke surga. Bisa dipanjangin lagi nggak? Tambah serang, bilang Bang, tambah serang. Awal. Sebelumnya kebakaran melanda permukiman padat di area Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Akibat kebakaran ini, belasan rumah hangus dan 3 balita kakak beradik meninggal dunia. Dari Jakarta, Amrina Rida, Tri Julianti, iNews melaporkan.
Pemirsa, peringkat FIFA Timnas Indonesia kembali naik ke peringkat 129. Kenaikan tersebut juga tidak lepas dari peran para pemain diaspora yang dinaturalisasi. Meski begitu, proses naturalisasi tetap disorot sejumlah pihak. Peringkat FIFA Timnas Indonesia kembali mengalami kenaikan. Melesatnya peringkat Indonesia karena hasil imbang melawan Arab Saudi dengan skor 1-1 dan imbang melawan Australia tanpa gol pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan tambahan 15,44 poin, Indonesia naik 4 peringkat dari 133 ke peringkat 129. Skuad Garuda kini mengumpulkan 1.124,17 poin. Kenaikan peringkat FIFA Indonesia ini tidak lepas dari proses naturalisasi khususnya pemain keturunan Indonesia yang dilakukan oleh PSSI. Program ini gencar sejak datangnya pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong. Bahkan yang terbaru, PSSI menaturalisasi 2 pemain yaitu Eliano Reinders dan Mies Hilgers. Proses naturalisasi Eliano dan Hilgers sudah disetujui DPR. Keduanya akan disumpah di KBRI Den Haag. Di tengah proses ini, kritik mengenai strategi naturalisasi pemain skuad Garuda datang, salah satunya dari anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji. Saya jujurnya tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI, karena yang main bukan akamsi, ya, anak kampung sendiri. Buat saya nasionalisme itu satu harga mati dan ya, bagi yang punya keturunan Indonesia, bagi saya nggak ada masalah. Kritik ini ditanggapi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurutnya yang dilakukan Indonesia bukan sekedar jangka pendek, tapi prestasi jangka panjang. Yang namanya pembangunan tim nasional itu bukan dilihat dari sisi-sisi jangka pendek, tapi menengah dan panjang, dan kita sudah siapkan talentanya. Gitu. Nah, kalau mengenai naturalisasi Mies Hilgers, ibunya orang Manado. Ya, Eliano ibunya orang Maluku. Bahkan ibunya masih sering pulang ke Manado melihat yayasan daripada tunanetra yang dibina. Jadi mereka sangat Indonesia. Jadi jangan pernah pertanyakan merah putih mereka. PSSI sendiri masih akan mencari pemain-pemain diaspora terbaik untuk diajak bergabung agar timnas Indonesia bisa mencapai target mereka, yaitu menembus 100 besar peringkat FIFA. Pemirsa, 16 atlet Timnas Futsal Putri Indonesia siap berlaga di ajang NSDF Women Futsal Championship 2024 di Thailand pada 22 hingga 28 September 2024. Timnas Futsal Putri Indonesia telah diberangkatkan dan akan berlaga dalam kompetisi internasional bergengsi NSDF Women Futsal Championship yang diselenggarakan di Nakhon Ratchasima, Thailand pada 22 hingga 28 September 2024. Sebanyak 16 pemain, pelatih, dan perwakilan dari Federasi Futsal Indonesia (FFI) optimis dapat meraih hasil terbaik dalam ajang ini. Performanya bisa ditampilkan semaksimal mungkin, sehingga apa yang dicapai nanti di NSDF bisa menjadi ukuran bagaimana evaluasi dilakukan, perbaikan dilakukan, sehingga AFF, kualifikasi Piala Asia juga bisa disempurnakan dengan baik. Peta kekuatan saya rasa imbang lah, tinggal bagaimana mental bertanding untuk bisa di akhir pertandingan kita bisa ambil kemenangan. Para pemain Timnas Futsal Putri ini siap untuk bertanding dan berharap dapat mengharumkan nama Indonesia di kompetisi internasional. Kita dalam keadaan yang baik dan ya mudah-mudahan kondisi anak-anak pun nanti di sana secara mental, secara fisik itu bisa memaksimalkan dan bisa mengeluarkan performa yang maksimal juga. Dalam ajang NSDF Women Futsal Championship 2024 ini, Timnas Futsal Putri Indonesia akan berjumpa dengan Vietnam, Taiwan, Cina, dan tuan rumah Thailand. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan. Mur Productions bersama pengurus besar Popsi menggelar Mansion Sports 9-Ball Open Tournament di Daruma Pool and Coffee, Kota Tangerang, Banten. Turnamen tersebut juga akan menghadirkan 2 juara dunia biliar pada babak final. .128 pembiliar muda dari seluruh Indonesia mengikuti Mansion Sport 9-Ball Open Tournament di Daruma Pool and Cafe, Metropolis Town Square, Kota Tangerang.
Ajang bergengsi ini diinisiasi More Production dan didukung PB Popsi berlangsung dari 20 hingga 24 September 2024. Selain menjaring bibit-bibit muda di dunia biliar, turnamen ini juga memberikan pengalaman baru bagi para pemula. Nine Ball Open Turnamen ini pastinya untuk pembinaan ya Mas ya. Karena kan kita tahu bahwa Indonesia ini banyak sekali pemain-pemain berbakat, cuman mereka mungkin belum ada wadah yang untuk bisa menampung, untuk mereka bisa tanding di meja biliar bertamu dengan dari berbagai daerah. Duo master dari Spanyol, yakni sang juara dunia Francisco Sanchez Ruiz, serta juara World Pool Master dan European Open, David Alcaid Bermudez, dijadwalkan akan hadir pada babak final Men's Sport Nine Ball Open Turnamen pada 23 September mendatang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi pemirsa, ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 telah usai. Ya, kelancaran penyelenggaraan PON ke-21 juga didukung peran masyarakat. Yang terhormat dan kami muliakan Presiden Republik Indonesia. Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh dan Sumatera Utara dinilai berhasil. Aceh dengan dana 800 miliar rupiah berhasil menggelar perhelatan akbar Pekan Olahraga 4 tahunan tersebut. Capaian kesuksesan PON 21 karena penyelenggara aktif memeriksa seluruh kesiapan agar rencana berjalan dengan lancar. Peran masyarakat juga tak kalah penting. Sikap masyarakat dengan adat istiadat Aceh yang melekat seperti pemulia jame menjadi sebuah kelebihan hingga Aceh tampil elegan sebagai tuan rumah yang baik. Artinya semua mesti bergerak bersama-sama menyelesaikan dengan pembagian tugas yang detail, ya, sehingga tidak ada celah bagi kita untuk ada hal-hal yang belum tertangani. Faktor lain yang menjadikan Aceh sebagai tuan rumah yang baik adalah kuliner dan alam yang indah. Inilah yang memberikan kesan dan nilai lebih bagi Aceh sebagai penyelenggara PON 21 Aceh Sumatera Utara. Dari Banda Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi launching buku Wonderful Indonesia Outlook di Jakarta. Ya, acara yang juga diisi dengan rangkaian diskusi ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi kemajuan sektor parekraf yang berkualitas dan juga berkelanjutan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meluncing buku panduan wisata Wonderful Indonesia Outlook di Jakarta. Buku ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih luas terhadap pariwisata di Indonesia dan menjawab tantangan dari sisi ekonomi kreatif serta melihat peluang-peluang emas. Sandiaga juga mengapresiasi gelaran acara Wonderful Indonesia Outlook yang membahas serta mendiskusikan seputar isu pariwisata dan ekonomi kreatif yang mencari solusi untuk dunia pariwisata yang berkelanjutan. Beberapa kajian termasuk juga indeks parekraf ini suatu yang bersejarah karena sebelumnya belum pernah ada indeks parekraf yang mengukur kinerja saham dari para emiten yang ada di 30 subsektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam kesempatan yang sama, Sandiaga Uno turut memberikan penghargaan kompetisi penulisan kajian pariwisata dan ekonomi kreatif yang diikuti para pelajar hingga mahasiswa. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damaru Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait serangan bom Israel di Beirut, kami telah terhubung melalui Zoom dengan kuasa usaha KBRI Beirut, Bapak Yosi Afrizal. Selamat pagi, Bapak Yosi, waktu Jakarta. Ya, selamat pagi, Mas Cikal, Mbak Olia. Ya, Pak Yosi, ini kan pekan ini Beirut diguncang 3 serangan sekaligus ya dari Israel, dari bom pager, kemudian walkie-talkie, kemudian juga ada serangan udara pada hari Sabtu. Ini bisa disampaikan kepada kami kondisi terkini, Pak Yosi, di sana seperti apa? Baik, jadi mungkin dalam beberapa waktu belakangan ini intensitasnya itu memunculkan kekhawatiran akan eskalasi yang makin meluas. Kita ingat sebelum serangan di Beirut, itu pada 17-18 September ada serangan dengan meledakkan perangkat-perangkat nirkabel yang korbannya sampai lebih dari 3.000 orang. Kemudian terbunuhnya juga Komandan Operasi Militer Hizbullah, ini Komandan Pasukan Elit, Ibrahim Akil.
yang ini juga merupakan serangan ketiga kalinya yang terjadi di Beirut di tahun ini. Nah, tentunya berbagai kondisi-kondisi ini akan memunculkan dorongan untuk Hizbullah melakukan retaliasi. Nah, sementara itu serangan-serangan itu juga dibarengi dengan peningkatan pertempuran di sekitar perbatasan Lebanon-Israel. Di Sabtu kemarin, 21 September, itu Israel membombardir beberapa lokasi di Lebanon Selatan lebih dari 100 serangan udara. Sementara Hizbullah membalas dengan menembakkan sedikitnya 90 roket ke wilayah Israel bagian utara. Nah, tentunya berbagai perkembangan yang ada ini semakin meningkatkan suasana ketegangan baik di Lebanon maupun di kawasan. Baik Pak Yosi, apa benar di sana sekarang ada wacana penghapusan pager di Lebanon? Kenapa pager ini menjadi alat komunikasi massal Pak di sana? Baik, mungkin salah satu alasan menggunakan pager adalah dari awal tahun sebenarnya kelompok Hizbullah itu sudah mulai menghimbau para anggotanya untuk tidak menggunakan pager karena di Tenggarai memang pasukan Israel sendiri melalui pasukan cybernya itu sudah bisa meretas masuk ke dalam jaringan seluler. Jadi mereka lebih memilih untuk menggunakan ICOM, walkie-talkie dan sebagainya yang dipandang lebih aman. Oke, kalau kita bicara WNI, Pak Yosi, ini kan ada sekitar 147 WNI di Lebanon, koreksi kalau saya salah. Apakah ada rencana memang evakuasi massal ini setelah ledakan bom besar pada hari Sabtu ini, Pak Yosi? Baik, jadi memang status siaga 1 itu kita sudah tetapkan sejak 4 Agustus 2024 dan bertahap kita lakukan evakuasi. Sejauh ini sudah 25 orang dievakuasi dan per saat ini Mas Cikal, kita catat aktual masih terdapat 152 warga Indonesia di Lebanon yang kita pantau semuanya dalam kondisi baik. Rata-rata itu seperti apa kondisinya Pak untuk yang ratusan WNI ini? Baik, kita monitor konsentrasi terbesar ada di Beirut, kemudian juga ada di Tripoli di bagian utara yang sejauh ini kondisinya semuanya dalam kondisi baik. Mayoritas kalau di Tripoli itu pelajar, kemudian di Beirut itu campur, ada pekerja, juga ada warga negara kita yang menikah dengan warga negara setempat. Baik Pak, berarti tidak ada korban jiwa maupun luka untuk yang WNI di Beirut di sana ya Pak? Alhamdulillah tidak ada yang menjadi korban. Oke, kalau misalnya kita bicara mengenai kondisi di negara atau di Beirut sendiri ya, atau secara keseluruhan, apakah memang sudah terbiasa untuk memitigasi masalah-masalah seperti ini atau memang sebetulnya masih kalau secara mitigasi masih harus ada hal-hal yang dipersiapkan secara matang lagi, Pak Yosi? Baik, jadi selain kita memang menghimbau warga kita untuk evakuasi, pada saat ini kondisi masih kita relatif mudah kita bilang, masih ada penerbangan komersial juga. Tentu kita sudah menyiapkan berbagai rencana, berbagai opsi alternatif apabila terjadi kedaruratan yang parah sekali. Kita menyiapkan beberapa moda dan juga rute untuk evakuasi warga tentu kita siapkan. Tapi harapan kami tentunya agar warga kita bersedia dievakuasi saat ini, saat evakuasi masih relatif mudah. Oke, untuk komunikasi yang berjalan dari pemerintah Indonesia melalui KBRI dengan pemerintah setempat seperti apa terakhir yang bisa Anda sampaikan, Pak Yosi? Baik, kita kerjasama erat dengan pemerintah setempat, termasuk dengan otoritas imigrasi, otoritas keamanan, untuk khususnya menjamin pelindungan bagi negara kita dan memberikan pelayanan yang kita minta bisa lebih cepat dibandingkan kondisi-kondisi lainnya. Baik, terima kasih Pak Yosi Afrizal, kuasa UASA dari KBRI Beirut. Selamat sudah bergabung dengan Anyus Pagi, semoga sehat selalu. Sehat selalu. Pilot Susi Air, Kapten Philip akhirnya dibebaskan. Pembebasan dilakukan dengan negosiasi panjang dengan melibatkan banyak pihak. Ya, dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cikal Mutazam. Dan saya Aulia Wardani, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.
Kapten Philip Mark Mertens tiba pukul 22.40 waktu Indonesia Barat dengan pesawat milik TNI Angkatan Udara di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kapten Philip turun dari pesawat disambut dengan karpet merah langsung menuju ruangan VVIP. Kedatangan Kapten Philip disambut Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo serta sejumlah pejabat tinggi TNI Polri. Kapten Philip telah diserahkan kepada Kedutaan Besar Selandia Baru. Menko Polhukam menjelaskan pembebasan Kapten Philip karena kerja keras sejumlah pihak dengan negosiasi panjang. Pihak KKB Papua tidak meminta imbalan untuk membebaskan Kapten Philip. Tentunya proses pembebasan ini adalah hasil kerja keras kita bersama, dan kita patut bersyukur bahwa pilot Kapten Philip saat ini sudah kita serahkan kepada Duta Besar Selandia Baru dan seluruh tanggung jawab sudah berada di Bapak Dubes Selandia Baru. Tidak ada yang mereka minta, kita hanya pendekatan secara persuasif. Philip Mark Mertens dibebaskan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya setelah 19 bulan menjadi sandera. Philip diterbangkan dari Timika dengan pesawat milik TNI Angkatan Udara Sabtu sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Kapten Philip menyampaikan dirinya dalam kondisi sehat dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membebaskannya. Saya akhirnya saya sudah keluar lagi. Saya senang sekali saya sudah bisa stand up pulang dan keluarga saya lagi. Terima kasih semua orang yang bantu dengan hari ini. Saya bisa keluar dengan kondisi yang aman dan sehat. Terima kasih banyak semua. Sebelumnya, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Gabungan TNI Polri berhasil membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens dari kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua. Tim Liputan iNews melaporkan.